Bab 1630, Hutang Nyawa Dibalas Nyawa. Sander sedikit kaget melihat orang yang datang adalah Biarawati Lingaya yang tadi. Dia memandang Biarawati Lingaya dengan bingung dan waspada, dia masih tidak tahu niat sebenarnya pihak lawan. Biarawati Lingaya tidak berbicara. Dia memegang segel utama dewa di tangan kirinya dan mengayunkan lengan baju kanannya. Ruang berdarah di sebelah kanan langsung hancur, lalu sebuah jalan pun muncul. Biarawati Lingaya berbalik dan memandang Sander. "Pergilah." Sander memandariknya dalam-dalam, lalu berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang ke kejauhan. Melihat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu hendak mengambil tindakan, tapi di waktu berikutnya, aura menakutkan menyerbu ke arahnya bak gelombang. Orang tua berjubah abu-abu kaget dan menoleh ke arah Biarawati Lingaya. Di waktu ini, Biarawati Lingaya sedang memandangnya teliti. Lelaki tua berjubah abu-abu itu memandang Biarawati Lingaya sambil berujar, "Bereskan dia dulu." Sesudah itu, dia memimpin master-master di sekitarnya dan bergegas menghampiri Biarawati Lingaya. Di sisi lain, Sander terbang cepat di langit berbintang dengan pedangnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, sambil menembus ruang. Namun, mereka terlalu jauh dari Laut Tandus, bahkan dengan pedang Kingsuan, itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari. Sander memandang ujung terowongan ruang yang tak berujung sambil berpikir. Di dalam pagoda kecil, master-master dari negara es sedang memulihkan diri sekarang ini. Pertempuran sebelumnya sangat brutal, lebih dari 30 master tingkat dewa tewas, master yang tersisa juga terluka. Semua master negara es berkumpul bersama untuk menyembuhkan luka mereka. Mereka terlihat murung dengan perasaan campur aduk. Sesudah berebut sana-sini, sekarang semuanya malah menjadi punya tanah Tandus Timur dan dewa. Sekarang ini, mereka menyadari satu hal. Sebelum ini, mereka tidak pernah mau mempunyai dewa, karena tanpa dewa, mereka bisa memperoleh lebih banyak keuntungan dan bisa mengendalikan seluruh peradaban dewa. Namun, ketika dewa benar-benar tiada, mereka menyadari kalau mereka bukanlah apa-apa. Dan sekarang, situasi mereka tidak diragukan lagi, sangat canggung. Mau menyerah. Tanah Tandus Timur jelas tidak meminta mereka menyerah, lagian mereka tidak bisa berlutut. Bagaimanapun, peradaban dewa sudah menekan tanah Tandus Timur di masa lalu. Sekarang mereka tidak hanya harus berlutut, tapi juga harus menyerahkan semua kepentingan mereka. Kalau tidak menyerah, apa mau mengikuti Sander? Tidak diragukan lagi kalau Sander adalah penerus yang dipilih oleh dewa, tapi masalahnya mereka sebelumnya sudah menginginkan kematian Sander. Menyerah sekarang sepertinya tidak begitu bagus. Tentu saja, masalah yang mereka hadapi sekarang adalah bagaimana harus bertahan hidup. Di samping itu, Biarawati Sabit dan Biarawati Muna masih sedang menyembuhkan luka mereka. Mata Biarawati Sabit masih merah dan air mata mengalir dari matanya dari waktu ke waktu. Dia masih belum bisa menerima kematian Meila. Di satu sisi, Biarawati Muna duduk bersila dengan kedua tangannya terkepal erat dan muka muram. Dia berpikir sedikit lebih banyak dari Liane. Dia tahu kalau Meila meninggal akibat dari konspirasi yang direncanakan dengan cermat, dan orang di baliknya adalah Guru Penatao. Biarawati Muna perlahan-lahan menutup matanya, dengan paksa menekan niat membunuh yang ada di dalam hatinya. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Di sisi lain, Gupan sedang duduk di tanah. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk karena dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk ikut terlibat dalam pertempuran sebelumnya. Tingkat terendah dari semua orang itu adalah tingkat dewa. Sebelum bertemu Sander, Gupan juga tak terkalahkan di jagat raya. Namun semenjak ikut Sander, dia merasa dirinya makin hari makin lemah. Tentu saja dia tahu betul
bukan karena dirinya yang lemah, melainkan karena musuh-musuh Sander makin lama makin kuat. Hari ini, mereka harus melawan dewa tingkat tinggi. Besok melawan dewa utama. Lusanya melawan dewa, lalu di atas dewa. Siapa yang bisa menanggung semua ini? Gupan mendesah pelan. Mendadak dia merasa kalau Sander hebat juga. Sudah bagus dia bisa bertahan hidup dalam mode seperti ini. Pelatihan yang diberikan keluarga Sander benar-benar seperti neraka, orang biasa tidak akan bisa mengatasinya. Gupan melihat sekitarnya dengan bingung. Dia tahu kalau dia harus pergi. Kalau dia tetap di sini sekarang, dia bukan saja tidak akan bisa menolong Sander, tapi juga akan menjadi beban Sander. Di luar, Sander terbang di atas pedangnya, sambil meningkatkan kecepatannya hingga ekstrem. Di waktu ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ujung terowongan mendadak meledak lalu sebuah tombak hitam pekat menerobos udara. Pikiran Sander bergerak, pedang King Xuan terbang keluar. Buk! Begitu tombak dan pedang itu bertabrakan, seluruh terowongan runtuh, Sander lalu muncul di langit berbintang. Cahaya bintang di sekitarnya redup, dalam dan sepi. Sander merentangkan kedua telapak tangannya, pedang King Xuan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang kembali ke telapak tangannya. Dia mendongak ke kejauhan. Di sana berdiri seorang lelaki setengah baya berzirah hitam. Tidak diketahui dari jenis sisik apa zirah hitam itu terbuat, tapi zirah itu menggeliat perlahan seperti makhluk hidup, sangat menyeramkan. Lelaki paruh baya itu mengulurkan tangannya, tombak yang sebelumnya dipotong oleh pedang Sander langsung terbang ke tangannya. Ada bekas pedang yang dalam di tengah tombak itu. Lelaki paruh baya itu memandang Sander. Tanpa banyak bicara, di tangannya mendadak melesat keluar dan langsung menuju ke arah Sander. Hampir di waktu yang sama, Sander berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Ngung! Suara pedang bergema, seketika menghancurkan alam semesta dan galaksi. Duar! Begitu senjata dan pedang bertabrakan, ruang sekitar meledak seketika. Kekuatannya bercampur menjadi satu seperti tornado, menyapu dan memusnahkan segalanya. Lelaki paruh baya yang memegang tombak itu mendadak mengguncang tombaknya, menghancurkan dampak yang menyebar. Kemudian, dia melayang ke langit bagaikan kilatan petir, serangkaian bayangan mengikuti. Hampir dalam sekejap dia menghantam Sander dari bawah dengan tombak di tangannya. Kekuatannya begitu dahsyat, sehingga galaksi langsung berubah menjadi gelap gulita, tak kuasa menangkis kekuatan dahsyat ini. Menghadapi tombak yang menakutkan ini, Sander berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit. Dengan bantuan dua niat pedang, jurus ini juga menghancurkan semua. Aura ilmu pedang yang kuat malah menekan kekuatan tombak lelaki paruh baya itu. Duar! Sewaktu cahaya tombak pecah, lelaki paruh baya itu langsung terpental. Sewaktu dia terpental, cahaya tombak dan niat senjata di sekitar meledak dan hilang sedikit demi sedikit. Namun, ketika jiwa pedang Sander menebas di sekitarnya, baju sirah aneh di tubuhnya mendadak bergetar cepat, memancarkan cahaya gelap, menangkis jiwa pedang Sander. Sewaktu lelaki setengah baya berhenti, dia mendadak mengepalkan tangan kirinya, baju sirah di tubuhnya memancarkan cahaya gelap, yang langsung menepis dua jiwa pedang Sander, tapi di waktu ini, cahaya pedang setinggi 1000 kaki menebas ke arahnya. Lelaki paruh baya itu agak kaget, dia langsung memegang tombak di depannya dengan kedua tangan. Namun, ketika pedang King Xuan mengenai tombaknya, tombak ini langsung patah, lalu pedang itu pun langsung jatuh dan mengenai bahunya. Krak! Sisik di bahu sirah lelaki paruh baya itu langsung retak, tapi tidak pecah seluruhnya. Lelaki paruh baya itu merasa takut. Dia tidak menyangka Sander ternyata bisa merusak zirah ilahi super yang dikenakannya. Zirah ini sudah diberkati oleh pendeta ritual Tanah Tandus Timur dengan kekuatan sihir tertinggi.
Sebelum sempat berpikir terlalu jauh, Sander mendadak menekan ke bawah dengan pedangnya. Ses! Seluruh lengan kanan lelaki paruh baya itu terpotong oleh pedang Sander, namun lelaki paruh baya itu juga mengambil kesempatan ini untuk mundur. Namun, Sander lebih cepat darinya. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya pedang yang menyerbu ke arahnya dengan ganas. Pedang ini secepat guntur. Di kejauhan, lelaki paruh baya itu melihat pedang Sander datang ke arahnya dengan ngeri. Dia tidak menyangka pedang Sander begitu menakutkan. Dia tidak berani melawan Sander secara langsung. Namun sekarang ini, dia tidak bisa mundur lagi. Dia harus bertarung walau tidak mau. Dia mendadak mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju Sander dengan keras. Karena keinginan kuat untuk bertahan hidup, pukulannya tidak diragukan lagi merupakan penampilan yang luar biasa. Cahaya tinju yang dahsyat itu menyebar, menghantam pedang Sander. Ses! Pedang Sander langsung memotong cahaya tinjunya, masuk langsung, dan membelah seluruh lengan kanannya menjadi dua. Kali ini, Sander tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sambil memotong lengan kanannya, dia menebas kepala orang itu juga. Darah mengalir deras. Sander menggoyangkan pedangnya, darah langsung terciprat keluar dari pedang King Xuan. Dia berbalik perlahan dan ribuan kaki jauhnya ke kanan. Dia merasakan ruang bergetar dan aura menakutkan tengah melonjak. Sander memandang ruang yang menggeliat dengan mata memicing. Pagodanya mendadak mengingatkan, pergilah ke laut tandus dulu. Namun, begitu pagoda itu selesai bicara, seberkas cahaya hitam langsung menerobos ruang, melesat keluar, dan menghantam Sander. Sander menyerbu ke depan dan dengan satu pedang dia mencabik-cabik cahaya hitam itu. Dia mendongak dan melihat seorang lelaki menunggangi monster besar melesat keluar dari ruang yang menggeliat di kejauhan. Lelaki itu bertelanjang dada, dan monster di bawahnya berbentuk seperti harimau, dengan 6 sayap. Ekornya mempunyai panjang beberapa kaki, seperti sabit tajam. Dengan sedikit ayunan saja, ruang terkoyak. Sesudah keluar, mata lelaki itu langsung tertuju pada Sander. Tanpa basa-basi lagi, dia menunggangi monster itu dan melompat maju, menabrak Sander yang berada tidak jauh darinya. Gerakannya begitu cepat sehingga Sander tidak bisa melihat dengan jelas, dia hanya bisa menangkisnya secara naluri dengan pedangnya. Buk! Sander terlempar ribuan kaki jauhnya akibat tabrakan itu. Sewaktu dia berhenti, binatang jahat di kejauhan mendadak menyeringai dan memamerkan taringnya ke arahnya. Kemudian, binatang itu melompat lagi dengan sangat cepat dan menabrak Sander. Sander memicingkan matanya sedikit. Kali ini, dia sudah siap. Dia tidak lagi menangkis secara horizontal, melainkan mengambil posisi, memegang pedang dengan kedua tangan dan menghadap lurus ke depannya, menunggu monster itu menyerbu ke arah ujung pedang King Xuan. Bersambung.